Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Nimbu Tudana Maheswari dengan NIM 24110111040 dari kelas BKB semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai eh, tugas UAS dari mata kuliah Statistika Inferensial dengan dosen pengampu Profesor Dr. Inuman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta. Selamat menyaksikan. Baik, pada bagian pertama kami diminta untuk meneliti sebuah kasus yaitu mengenai seorang mahasiswa BK ingin meneliti efektivitas konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja. Di mana penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok eksperimen dengan jumlah siswa itu ada tiga dengan jumlah siswa yaitu 30 dengan yang dimana itu adalah siswa yang mengikuti konseling kelompok dan adapun yang disebut dengan kelompok kontrol yang dimana dengan jumlah data yaitu 32 yang dimana dari kelompok kontrol ini merupakan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Nah, di sini kami diminta untuk eh, pengukuran pengukuran kepercayaan diri siswa dilakukan setelah perlakuan atau post-test menggunakan skala Likert dengan rentang skor 30 sampai 80. Baik, adapun yang pertama yaitu mengenai identifikasi variabel dan skala pengukuran. Ini mana variabel independen dan variabel dependennya itu ada yang pertama variabel independen yang dimana merupakan variabel yang ada di dalam studi ini adalah partisipasi siswa dalam konseling kelompok. Nah, variabel ini itu memiliki sifat dikotomis yang dimana berarti membagi objek penelitian menjadi dua kelompok yang berbeda dalam konteks eksperimental. Yang dimana kelompok pertama itu adalah kelompok eksperimen yang berisi 30 siswa di SMP di Singaraja yang ikut serta dalam program konseling kelompok. Nah, kelompok kedua itu ada kelompok kontrol. Yang dimana terdiri dari 32 siswa SMP di lokasi yang sama yang dimana tidak mengikuti program tersebut. Nah, variabel independen ini itu sengaja diubah oleh peneliti untuk memeriksa dampaknya terhadap variabel dependen yang dimana peneliti memberikan perlakuan khusus atau atau seperti konseling kelompok hanya kepada kelompok eksperimen. Sementara dalam Sementara kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, dalam pengaturan penelitian kuasi eksperimental ini, variabel independen itu berfungsi sebagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi variabel dependen. Nah, variabel dependen dalam penelitian ini itu adalah tingkat kepercayaan diri siswa yang dimana diukur berdasarkan tingkat kepercayaan diri siswa. Yang dimana yang diukur setelah perlakuan tersebut diberikan. Yang dimana kepercayaan diri adalah konstruk psikologis yang menunjukkan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam menghadapi beragam kondisi kehidupan. Nah, di dalam penelitian ini, kepercayaan diri itu diukur menggunakan skor dari alat ukur psikologis seperti
berupa skala Likert dengan total skor berkisar antara 30 sampai dengan 90. Yang dimana variabel ini itu disebut sebagai variabel dependen karena nilainya diharapkan dipengaruhi oleh partisipasi atau ketidakpartisipasian dalam konseling kelompok. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan cara post-test only, yang dimana berarti peneliti hanya mengukur kepercayaan diri siswa setelah interferensi berlangsung, yang dimana tanpa melakukan pengukuran sebelumnya atau pretest dengan anggapan bahwa kedua kelompok memiliki tingkat kepercayaan diri yang serupa sebelum diberikan. Nah, adapun tingkat pengukuran data, yang dimana dalam penelitian ini dilakukan skala interval sebagai alat ukur untuk variabel dependen, yang dimana yaitu tingkat kepercayaan diri siswa. Nah, alat ukur ini diwujudkan dalam bentuk skala Likert yang memberikan total skor dalam kisaran 30 sampai dengan 90. Nah, skala Likert ini adalah instrumen pengukuran psikologis yang berisi beberapa pernyataan, yang dimana responden menyatakan tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan mereka terhadap tiap pernyataan dengan pilihan jawaban seperti sangat tidak setuju yang berada di skor pertama, kemudian tidak setuju yang berada di skor kedua, netral yang berada di skor ketiga, setuju yang berada di skor keempat, dan sangat tidak setuju yang berada di skor 5. Nah, skor dari semua item tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor komposit yang mencerminkan tingkat kepercayaan diri responden. Nah, adapun pemilihan skala Likert dalam penelitian ini, yang mana didasari oleh berbagai alasan metodologis. Yang pertama ada skala Likert terbukti valid dan reliable dalam mengukur konstruk psikologis seperti kepercayaan diri yang bersifat laten dan multimediasional. Nah, yang kedua, ada pengembangan administrasi dan pemahaman skala ini, yang mana ini relatif mudah bagi responden yang berusia SMP. Kemudian yang ketiga, itu ada data yang dihasilkan dari skala Likert, itu dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistik parametrik asalkan dianggap memiliki sifat interval. Nah, adapun alasan pemilihan skala interval ini dalam penelitian ini adalah dikarenakan karakteristik dari data yang dihasilkan itu memungkinkan dilakukannya berbagai operasi matematis seperti penghitungan rata-rata, defisiasi standar, dan pengujian perbedaan rata-rata antara kelompok. Nah, meskipun terdapat perdebatan teoritis mengenai apakah skala Likert sepenuhnya memenuhi kriteria skala interval, pada praktiknya, dalam penelitian psikologi dan pendidikan, skala Likert ini umumnya diperlakukan sebagai skala interval jika jumlah itemnya itu cukup banyak. Nah, biasanya minimal 10 item. Nah, dan rentang skornya pun cukup luas. Nah, dalam studi ini, rentang skor dimulai antara 30 dan 90. Nah, ini menunjukkan bahwa instrumen pengukuran kepercayaan diri mungkin terdiri dari 15 sampai dengan 30 item dengan skala 4 sampai 6 poin. Nah, yang dimana mendukung perlakuan data tersebut sebagai data bertipe interval. Nah, asumsi mengenai intervalitas ini itu sangat penting untuk membenarkan penggunaan independent sample test, t-test, dan perhitungan efek size atau Cohen-D, yang merupakan analisis statistik parametrik yang memerlukan data dengan skala interval atau rasio. Nah, berikut ada data data dummy dari yang saya buat.
Nah, kemudian ada pun rumusan masalah, hipotesis, dan rancangan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah, yang mana di sini saya menggunakan apakah perbedaan yang berarti secara signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa yang menjalani konseling kelompok yang berada di grup eksperimen dibandingkan dengan rata-rata skor kepercayaan diri siswa yang tidak menjalani konseling kelompok atau yang berada di grup kelompok. Nah, adapun hipotesis nol atau HO yang dimana adalah tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa yang menerima konseling kelompok dan rata-rata skor kepercayaan diri siswa yang tidak menerima konseling kelompok. Nah, adapun yang kedua ada rancangan alternatif atau H1 yang dimana terdapat perbedaan yang jelas secara statistik antara rata-rata nilai kepercayaan diri siswa yang yang berpartisipasi dalam konseling kelompok dan rata-rata nilai kepercayaan diri siswa yang tidak berpartisipasi dalam konseling kelompok. Nah, kemudian adapun rancangan penelitiannya yaitu yang dimana di studi ini menerapkan post-test only control group design. Nah, yang dimana merupakan sebuah jenis desain eksperimen semu atau quasi eksperimental design yang dimana terdapat dua kelompok. Yang dimana kelompok pertama itu adalah kelompok eksperimen yang dimana merupakan kelompok yang mendapatkan konseling kelompok dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan tersebut. Nah, yang mana hanya diukur setelah dilakukan intervensi tes atau post-test. Yang dimana tanpa adanya pengukuran sebelumnya atau pretest, rancangan ini dipilih dikarenakan kemampuannya untuk secara efisien menilai dampak langsung dari konseling terhadap kepercayaan diri siswa SMP. Nah, sambil menghindari kemungkinan bias yang muncul akibat pengukuran yang berulang atau testing effect. Nah, di sini eh, di sini ada di sisi lain dari penerapan desain ini itu merupakan mengasumsikan bahwa kedua kelompok berada pada posisi yang setara sebelum perlakuan melalui penempatan secara acak atau random assignment sehingga setiap perbedaan yang signifikan pada skor post-test itu dapat dihubungkan dengan partisipasi dalam kelompok. Nah, dalam lingkungan penelitian di sekolah, ini desain ini itu merupakan masih tetap relevan meskipun proses randomisasi kerap disesuaikan dengan batasan praktis seperti jadwal dan ketersediaan siswa. Yang mana sambil tetap berusaha menjaga prinsip kesetaraan antar kelompok demi validitas internal dan hasil penelitian. Baik, selanjutnya saya akan berpindah ke GASP. Nah, yang nah di sini sudah terlihat yang dimana yang pertama kita akan menguji uji normalitas data, uji normalitas yang dimana yang pertama kita bisa memindahkan ke skor ke variables dan split ke bagian dan kelompok ke bagian split. Kemudian pada bagian sent kemudian bisa turun ke bawah ke bagian central tendency yang dimana bisa klik in dan di bagian distribution itu kita bisa
pencet Shapiro-Wilk test. Kemudian pada bagian di dispersion itu kita bisa klik STD deviation. Nah, kemudian akan terlihat hasil dari data tersebut. Jadi mana jadi mana ada min dari eksperimen itu ada 81,53 dan min dari kontrol itu ada 75,09. Kemudian adapun standar deviationnya itu ada 5,5, 5,532 yang dimana itu dari eksperimen dan 7,933 dari kontrol. Kemudian ada pun Shapiro-Wilk-nya itu dari eksperimen ada 0,936 dan untuk bagian kontrol itu ada 0,956. Adapun p-value dari dari tersebut itu ada 0,073 dari bagian eksperimen dan kemudian ada 0,219 dari bagian kontrol. Nah, dari hasil ini itu dapat diambil kesimpulan bahwa kedua kelompok penelitian ini itu memenuhi kriteria distribusi normal menurut uji Shapiro-Wilk. Yang mana dengan p-value kelompok dari eksperimen itu yang sebesar 0,073 dan dari kelompok kontrol yang eh, yang menghasilkan 0,219 yang dimana keduanya itu lebih dari 0,05 yang dimana sehingga data tersebut dapat dianalisis lebih jauh dengan uji parametrik. Nah, dari segi deskriptif itu rata-rata tingkat kepercayaan diri pada kelompok eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, variabilitas data pada kelompok kontrol itu juga terlihat lebih tinggi, yang dimana menunjukkan adanya respon yang lebih beragam. Nah, sebelum melaksanakan uji independen sampel t-test, itu penting melakukan pengujian homogenitas varian, dikarenakan terdapat perbedaan standar deviasi antara kelompok dan apabila hasilnya itu signifikan, langkah berikutnya itu adalah menghitung efek size untuk menilai seberapa besar pengaruh konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa. Nah, kemudian kemudian kita beralih ke eh, uji homogenitas varian, yang dimana pertama kita klik ANOVA, ini klik ANOVA, kemudian akan eh, mohon maaf terjadi sedikit ada masalah. Saya akan share screen kembali.
Nah, selanjutnya itu ada di bagian uji homogenitas varian. Itu kita bisa mengklik ANOVA, kemudian akan terlihat seperti ini. Nah, sama seperti tadi, untuk skor kita letakkan di dependent variable dan eh, kelompok itu kita letakkan di fix vector. Yang dimana kemudian kita bisa klik asu assumption check, kemudian klik homogeneity test, none, dan none. Nah, kemudian di sini akan terlihat seperti ini. Nah, dari hasil ini, itu dapat kita simpulkan bahwa hasil uji homogenitas varians itu menggunakan Levin test. Yang dimana menunjukkan nilai sebesar 0,068 yang dimana itu lebih dari 0,05. Yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa variasi skor kepercayaan diri peserta didik itu di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu adalah sama atau serupa. Nah, sehingga asumsi kesamaan varians dalam uji t-test sampel independen telah dipenuhi. Nah, kemudian kita akan beralih ke uji independent sample t-test, di mana eh, di mana sama seperti tadi kita memindahkan eh, skor berada di dependent variable dan kelompok di bagian grouping variable. Kemudian kita klik eh, student, effect size, kemudian kita bisa klik cohorts dan grup, dan ini yaitu grup satu, grup 2 ini. Kemudian hasilnya itu akan seperti ini. Nah, di bagian uji sampel di tes itu berdasarkan hasilnya itu kita dapat melihat hasil yang diperoleh itu ada di nilai T yaitu 3,684 yang dimana dengan derajat kebebasan di atau di F yaitu 60. Nah, dan p-value-nya itu adalah kurang dari 0,001. Nah, dikarenakan nilai P itu kurang dari 0,001 atau jauh lebih kecil dari tingkat signifikasi alfa 0,05, maka hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis 1 itu diterima. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa kelompok eksperimen yang mengikuti konseling kelompok. Nah, dengan kelompok kontrol yang tidak mengikuti kelompok konseling kelompok. Kemudian, adapun uji effect size atau Cohen D yaitu berdasarkan hasil tes yang kita lihat di sini, berdasarkan hasil sampel t-test yang dilengkapi ini dapat diperoleh yaitu nilai Cohen's D yaitu 0,936 dengan standar error SE atau SE itu adalah 0,281. Jadi mana nilai Cohen's D itu sebesar 0,936 yang dimana termasuk dalam kategori efek size besar, yang dimana melebihi dari ambang batas 0,8 yang yang dimana umumnya digunakan dalam interpretasi Cohen's D. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konseling kelompok memiliki pengaruh yang kuat dan substantif terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Nah, yang dimana perbedaan antara rata-rata skor antara kelompok eksperimen
dan kontrol yang hampir setara dengan satu standar deviasi populasi gabungan. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya signifikan secara statistik, akan tetapi juga bermakna secara praktis mengindikasikan bahwa intervensi konseling kelompok memberikan dampak yang nyata dan cukup besar dalam konteks layanan bidang layanan bimbingan konseling di sekolah. Baik, setelah kita melakukan analisis, adapun interpretasi dari seluruh output statistik yang sudah kita lakukan tadi, itu berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, itu ada hasil deskriptif yang menunjukkan rata-rata skor kepercayaan diri kelompok eksperimen yaitu sebesar 81,53 dengan standar deviasi yaitu 5,532. Sedangkan kelompok kontrol memiliki rata-rata yaitu 75,09 dengan standar deviasi 7,933 yang mengindikasikan selisih rata-rata poin yaitu sekitar 6,44 poin. Yang dimana yang mendukung dugaan awal bahwa konseling kelompok memberikan dampak positif, yaitu hasil uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data kedua kelompok berdistribusi normal, yaitu nilai Pi lebih dari 0,05. Sementara uji Levens itu mengkonfirmasi homogenitas varians, yaitu dengan nilai Pi yaitu 0,068. Ya. Nah, adapun dapat kita lihat lebih lanjut, uji independent samples t-test menghasilkan nilai T sebesar 3,684 dengan nilai Pi yaitu kurang dari 0,001 yang dimana dapat kita lihat mengindikasikan perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Nah, di sisi lain, nilai Cohens itu sebesar 0,936 yang diperoleh dari penghitungan efek size, yaitu termasuk dalam kategori besar. Jadi mana menegaskan bahwa interferensi konseling kelompok memiliki pengaruh yang kuat secara praktis terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa, yang dimana perbedaan rata-rata yang ditemukan hampir setara dengan satu standar deviasi. Nah, adapun keputusan statistik yang bisa dibuat yaitu dengan tingkat signifikasi A ya yaitu 0,05. Keputusan statistik yang dapat diambil adalah bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima berdasarkan hasil uji independen sampel t-test yang digunakan yaitu nilai Pi kurang dari 0,001. Nah, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor kepercayaan diri, skor kelompok eksperimen, dan skor dan kelompok kontrol. Nah, selain itu, dengan terpenuhinya asumsi normalitas dan homogenitas varians, penggunaan uji parametrik dinyatakan valid. Sementara nilai efek size Cohens di itu sebesar 0,936. Jadi mana itu termasuk ke dalam kategori besar yang menguatkan kesimpulan bahwa konseling kelompok tidak hanya berpengaruh signifikan secara statistik, akan tetapi juga memiliki dampak yang bermakna secara praktis dalam konteks peningkatan kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja.
Nah, adapun kesimpulan dari penelitian yang dapat kita simpulkan yaitu adalah penelitian ini itu menunjukkan bahwa konseling kelompok memiliki pengaruh yang signifikan dan substantif terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara skor kepercayaan diri dari kelompok eksperimen yang mengikuti konseling kelompok dengan kelompok kontrol yang tidak mengikuti. Nah, dengan nilai T sebesar 3,684 dan P kurang dari 0,001 yang mengindikasikan bahwa penolakan terhadap hipotesis nol. Nah, lebih lanjut itu besarnya efek yang diukur melalui Cohen's d yaitu sebesar 0,936 itu termasuk dalam kategori besar yang dimana menegaskan bahwa intervensi ini itu tidak hanya bermakna secara statistik akan tetapi juga memiliki dampak praktis yang kuat di mana rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu menerima konseling kelompok hampir satu standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak menerima intervensi tersebut. Adapun implikasi penelitiannya yaitu ditemukan bahwa penelitian ini itu memberikan implikasi praktis yang penting bagi pengembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, terutama dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, yang pertama itu ada konseling kelompok dapat diadopsi sebagai salah satu intervensi yang efektif dan efisien dalam program BK sekolah untuk mendukung perkembangan psikososial siswa, di mana khususnya di tingkat SMP. Kemudian yang kedua itu ada guru BK disarankan untuk merancang sesi konseling kelompok yang terstruktur dan berfokus pada penguatan self efisiensi, dukungan sebaya, serta keterampilan sosial. Yang dimana mengingat dampak positif yang signifikan terhadap kepercayaan diri siswa. Nah, yang ketiga itu ada sekolah dapat mempertimbangkan integrasi konseling kelompok ke dalam kurikulum bimbingan secara berkala, yang dimana terutama bagi siswa yang menunjukkan gejala rendahnya kepercayaan diri atau menghadapi tantangan dalam penyesuaian sosial emosional. Terakhir, temuan ini juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi variabel mediator atau mediator serta menguji yang efektivitas konseling kelompok dalam konteks yang lebih beragam hingga pengembangan layanan BK di sekolah dapat terus didasarkan pada bukti empiris yang relevan dan terpercaya. Nah, berikut adalah bukti penggunaan JSP yang sudah saya lakukan tadi. Nah, kemudian ada pun kesimpulan secara keseluruhan yang dapat kita simpulkan, yaitu penelitian ini itu berhasil membuktikan bahwa konseling kelompok itu merupakan suatu bentuk intervensi psikososial yang efektif dan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik yang komprehensif, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara skor kepercayaan diri siswa yang mengikuti program konseling kelompok dan mereka yang tidak mengikutinya. Nah, hal ini dibuktikan yaitu melalui independent simplicity test yang menghasilkan nilai T yaitu sebesar 3,684 dengan derajat kebebasan 60 dan nilai P kurang dari 0,001 yang dimana secara statistik mengindikasikan bahwa perbedaan yang ditemukan bukanlah suatu kebetulan melainkan benar-benar disebabkan oleh intervensi yang diberikan. Nah, lebih dari nah, lebih dari sekedar signifikan
signifikansi statistik, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa besarnya efek praktis dari konseling kelompok itu melalui perhitungan efek size menggunakan Cohen's-d, yang dimana yaitu mencapai nilai sekitar 0,936. Nah, nilai ini tidak termasuk dalam kategori efek besar, menandakan bahwa konseling kelompok itu tidak hanya berpengaruh secara statistik, tetapi juga memberikan dampak yang substansial. Nah, dalam konteks real di lapangan. Dengan kata lain, rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu yang mengikuti konseling kelompok hampir satu standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak terlibat dalam intervensi tersebut. Nah, temuan ini semakin memperkuat posisi konseling kelompok sebagai salah satu pendekatan yang dapat diandalkan dalam kerangka layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa konseling kelompok itu dapat menjadi saran yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif, memfasilitasi interaksi sosial positif, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola emosi serta menghadapi tantangan sehari-hari. Nah, dalam konteks perkembangan remaja, terutama pada usia SMP, dukungan psikososial seperti yang diberikan melalui konseling kelompok itu memiliki peran strategis dalam bentuk rasa percaya diri yang sehat dan berkelanjutan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok bukan hanya sekadar intervensi tambahan, melainkan suatu pendekatan yang berbasis bukti dan layak untuk diintegrasikan secara sistematis. Nah, dalam program bimbingan dan konseling di sekolah dapat diimplikasikan pada temuan ini, yang dimana sangat relevan bagi pengembangan kebijakan pendidikan, perancangan kurikulum BK, serta peningkatan kapasitas guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan yang efektif bagi siswa. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan selama video ini berlangsung. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harapan.